Ada sebuah kisah seram yang sudah beredar lama di kalangan wisatawan yang berkunjung ke Bali. Di sebuah hutan yang sepi, terdapat sosok hantu wanita berambut panjang yang siap mengganggu siapa saja yang melintasinya. Terkadang mereka yang melihatnya merasa terperangkap dalam kesunyian yang mencekam. Apa yang sebenarnya terjadi di balik penampakan hantu ini? Mari kita selami bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman cerita warga desa. Kembali lagi bersama kami di channel yang selalu menyajikan kisah-kisah horor menarik. Kali ini kita akan membahas cerita misteri tentang penampakan hantu wanita berambut panjang di salah satu hutan Bali yang terkenal angker. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Sebelum mulai, mari kita tuliskan sholawat di kolom komentar untuk keselamatan kita semua, agar kita selalu dalam lindungan Tuhan. Ayo, semangat menulis sholawat dan berbagi cerita ini ke teman-teman, supaya mereka juga bisa tahu kisah mengerikan ini. Pada suatu hari yang cerah, sekelompok wisatawan yang terdiri dari 5 orang memutuskan untuk menjelajahi salah satu hutan yang terkenal dengan keindahannya di Bali. Hutan itu terkenal dengan keanekaragaman flora dan faunanya, tetapi juga menyimpan banyak cerita misteri yang sudah lama beredar di kalangan penduduk lokal. Mereka tidak menduga bahwa perjalanan ini akan berubah menjadi pengalaman mengerikan. Ini pasti seru guys. Hutan ini katanya punya pemandangan luar biasa, kata Rudi, salah seorang anggota rombongan dengan semangat. Yap, tapi dengar-dengar ada cerita aneh tentang hutan ini loh, jawab Andi sambil tersenyum tipis. Katanya banyak yang melihat penampakan hantu wanita berambut panjang. Ah, itu cuma mitos. Ayo kita nikmati saja alamnya, balas Tika yang tampaknya tidak terlalu mempercayai cerita itu. Mereka melanjutkan perjalanan menyusuri jalan setapak yang mulai semakin sempit dan gelap, tanpa menyadari apa yang akan mereka hadapi di depan. Saat mereka sedang berjalan di antara pepohonan yang rapat, Andi tiba-tiba berhenti. Matanya menatap ke arah sebuah clearing kecil di kejauhan, di mana tampak sosok wanita berdiri di tengah hutan. Rambut panjangnya tampak mengalir, tertiup angin, dan tubuhnya terbungkus kain putih. Guys, lihat itu, seru Andi menunjuk ke arah sosok wanita itu. Itu siapa? Kok berdiri di tengah hutan? Tanya Rudi, matanya membelalak karena terkejut. Saya nggak tahu, jawab Andi dengan suara bergetar. Tapi rasanya nggak enak deh. Tika menoleh dan tertawa kecil. Mungkin itu cuma penduduk lokal yang lagi lewat. Ayo, jangan takut. Namun, Andi merasa tubuhnya tiba-tiba kaku. Ada perasaan aneh yang menyelimutinya, dan ia tidak bisa bergerak. Setelah penampakan itu, suasana menjadi semakin aneh. Mereka melanjutkan perjalanan, tapi perasaan tidak nyaman terus mengganggu. Hawa dingin tiba-tiba datang, meskipun udara sekitar terasa panas dan lembab. Kenapa tiba-tiba anginnya jadi dingin? Tanya Tika sambil menggigil. Saya juga merasakannya, jawab Rudi, matanya terus mencari-cari sesuatu yang aneh di sekitar mereka. Sepertinya kita harus hati-hati. Mereka melangkah semakin hati-hati dengan perasaan seolah-olah ada yang mengawasi mereka dari balik pepohonan. Suara-suara di sekitar mereka terdengar semakin jelas, langkah kaki yang tidak tampak seperti ada yang mengikuti. Tiba-tiba, suara bisikan terdengar di telinga mereka. Jangan lanjutkan perjalanan kalian. Suara itu seperti berasal dari dalam kepala mereka tanpa ada yang berbicara. Siapa yang ngomong? Seru Tika panik. Saya nggak tahu, tapi ini bukan suara saya, jawab Rudi dengan suara bergetar. Malam pun datang dan suasana di dalam hutan semakin mencekam. Mereka tiba di sebuah clearing yang cukup luas untuk mendirikan tenda. Saat mereka mulai menyiapkan tempat untuk bermalam, sosok wanita itu muncul lagi. Lebih dekat kali ini. Wanita itu, dia ada di depan kita. Seru Andi dengan suara hampir tak terdengar karena ketakutan. Wanita itu berdiri diam di ujung clearing.
memandang mereka dengan tatapan kosong. Rambut panjangnya yang basah tampak berkibar-kibar di angin malam yang dingin. "Dia mengawasi kita," kata Tika. Hampir tidak bisa berkata-kata. Pak Made, pemandu wisata mereka, yang sejak tadi diam, akhirnya membuka mulut. Itu bukan wanita biasa. Itu Nyoman Sari. Dia arwah yang tidak tenang. Banyak yang bilang, kalau dia melihat orang asing di hutan ini, dia akan mengikuti mereka. "Kenapa dia mengikuti kita, Pak?" tanya Rudi, suaranya nyaris tak terdengar karena ketakutan. "Karena dia ingin balas dendam. Dulu dia dibunuh di sini oleh kekasihnya yang cemburu," jawab Pak Made. Suara pria itu berat, seperti memendam sebuah rahasia kelam. Pak Made mulai menceritakan kisah tragis yang terjadi bertahun-tahun lalu. Nyoman Sari adalah seorang wanita muda yang tinggal di desa terdekat. Dia dicintai oleh seorang pria, namun hubungan mereka dipenuhi dengan kecemburuan yang berlebihan. Suatu malam, kekasihnya datang dan mendapati Nyoman berbicara dengan seorang pria lain. Tanpa pikir panjang, dia langsung membunuhnya di tempat ini. "Bagaimana bisa dia melakukan itu?" tanya Tika. Masih tidak bisa membayangkan kekejaman itu. Sang kekasih sangat marah dan tanpa perasaan ia menghabisi nyawanya. Sejak saat itu, arwah Nyoman Sari tidak pernah tenang. Dia sering muncul di hutan ini mencari kekasihnya yang telah meninggalkannya. Andai saja dia tahu kekasihnya itu takkan kembali, gumam Andi merasa sedih atas kisah tersebut. Pak Made mengangguk. Sampai sekarang, roh Nyoman Sari terus berkelana di hutan ini berharap bisa menemui kekasihnya. Tapi setiap orang yang datang ke sini, dia akan menghantui mereka. Tika tampak terdiam, matanya kosong, seakan membayangkan kisah tragis itu. "Jadi, dia terus mencari kekasihnya yang sudah mati?" "Ya," jawab Pak Made, menghela napas berat. Tapi Nyoman tidak tahu bahwa kekasihnya sudah lama meninggal. Dia hanya bisa terjebak dalam kesedihannya yang mendalam. Rudi merinding. "Itu sangat mengerikan, tapi kenapa dia memilih untuk menghantui kita, orang asing yang datang ke sini?" "Sebab kalian adalah pengingat bagi arwahnya," kata Pak Made pelan. "Dia melihat kalian dan dia ingin kalian merasakan rasa sakit yang sama, rasa kehilangan yang tak terbayarkan. Saat mereka semakin dekat dengan tenda, angin di hutan semakin kencang, dan pohon-pohon di sekitar mereka mulai bergoyang. Mereka merasa ada yang tidak beres. Suara langkah kaki yang tidak tampak semakin jelas terdengar di sekitar mereka." "Apakah kalian mendengar itu?" tanya Andi. Suaranya penuh kecemasan. "Ya, seperti ada yang berjalan di sekitar kita," jawab Rudi dengan mata yang mulai melihat sekelilingnya. "Ini sudah terlalu jauh. Saya nggak mau tetap di sini." Tika mulai panik, wajahnya pucat pasi. "Kita harus pergi sekarang juga." Pak Made menggelengkan kepalanya. "Kalian tidak bisa keluar dari sini begitu saja. Nyoman Sari tidak akan membiarkan kalian pergi begitu mudah. Hanya ada satu cara untuk keluar hidup-hidup dari hutan ini." "Caranya apa, Pak?" tanya Rudi dengan suara gemetar. "Karena Nyoman mencari cinta yang hilang, kalian harus memberinya yang dia inginkan," jawab Pak Made. Wajahnya tegang. "Kalian harus membuatnya merasa bahwa dia tidak sendirian. Hanya dengan itu, dia akan meninggalkan kalian." Mereka semua menatap Pak Made dengan ragu, namun tidak ada pilihan lain. Malam semakin larut dan suasana semakin menegangkan. Pak Made mulai mempersiapkan sesuatu di tengah clearing, menyalakan api dari kayu yang dibawanya. "Kalian harus berdiri di sekitar api ini dan masing-masing dari kalian harus berbicara kepada arwah Nyoman. Katakan bahwa dia tidak sendiri, bahwa dia dicintai. Tapi jangan sekali-kali berkata kasar atau membuatnya marah. Itu bisa berakibat fatal," kata Pak Made dengan suara rendah. Andi, meskipun takut, menatap api yang menyala di depannya. "Baiklah, saya akan coba." Mereka semua berdiri di sekitar api, merasakan hawa dingin yang semakin mencekam. Tika mulai berbicara dengan suara pelan. "Nyoman, kami tahu kamu merasa kesepian, tapi kami tidak datang untuk menyakiti kamu.
Kami hanya ingin pergi dengan selamat, Rudi menyusul. Kami mengerti rasa sakit yang kamu rasakan, tapi tolong, jangan ganggu kami lagi. Suasana hening sejenak, mereka menunggu tetapi tidak ada respon dari Nyoman. Tiba-tiba, suara angin yang kencang berhenti. Semua menjadi sunyi, dan kemudian mereka mendengar suara langkah kaki yang mendekat. Sesosok bayangan berambut panjang dengan gaun putih muncul perlahan dari balik pepohonan. Wajahnya pucat pasi dengan mata kosong yang menatap tajam ke arah mereka. "Dia datang!" seru Tika, hampir tidak bisa bergerak karena ketakutan. Nyoman berdiri di depan mereka, tatapan matanya seolah menembus jiwa mereka. "Kalian mengerti rasa sakitku?" Suaranya terdengar seperti bisikan, namun begitu nyata dan mengerikan. Tika menundukkan kepala, mencoba mengumpulkan keberanian. "Kami mengerti, Nyoman. Kami tidak akan menyakiti kamu. Kami hanya ingin pergi dengan selamat." Nyoman berjalan pelan mendekat, wajahnya semakin jelas terlihat, pucat dengan rambut panjang yang terurai, dan wajah penuh penderitaan. "Kalian bisa pergi jika kalian mengerti." Andi dengan gemetar menambahkan, "Kami tidak ingin membuatmu menderita lebih lagi. Kami ingin kamu tenang." Setelah beberapa saat yang terasa sangat lama, akhirnya Nyoman mulai bergerak mundur. Matanya yang kosong perlahan berubah, dan wajahnya menunjukkan sedikit kedamaian. "Terima kasih," kata Nyoman, suaranya semakin lembut sebelum ia menghilang begitu saja ke dalam kegelapan hutan. Mereka semua berdiri terdiam, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Tiba-tiba, hawa dingin yang mengelilingi mereka lenyap, dan angin kembali bertiup dengan tenang. "Akhirnya, dia pergi," kata Pak Made, suaranya lega. "Kalian berhasil." Tika yang masih gemetar, mencoba menarik napas panjang. "Saya nggak bisa percaya ini. Itu sangat nyata." Rudi mengangguk, wajahnya juga pucat. "Apa yang terjadi tadi benar-benar luar biasa. Mungkin kita harus lebih berhati-hati dalam memilih tempat untuk berwisata," kata Andi sambil tersenyum cemas. Pak Made hanya mengangguk. Hutan ini punya cerita-cerita lama yang tidak semua orang bisa menghadapinya. Tapi kalian sudah melakukan yang benar dengan memberi Nyoman kedamaian. Saat mereka mulai berjalan kembali menuju pintu hutan, suasana yang tadinya mencekam kini berubah menjadi lebih tenang. Namun, ketegangan yang mereka rasakan tidak bisa begitu saja hilang. Masing-masing dari mereka masih terbayang oleh penampakan hantu wanita berambut panjang yang muncul di hadapan mereka. "Apa yang kita alami tadi benar-benar nyata ya?" tanya Tika, suaranya masih bergetar. "Saya nggak bisa melupakan bagaimana wajahnya, mata kosong yang menatap kita." Rudi mengangguk pelan, wajahnya masih tampak pucat. "Saya rasa itu bukan hanya penampakan biasa. Nyoman Sari, arwahnya dia benar-benar ingin kita mengerti apa yang dia rasakan. Andai saja dia bisa benar-benar mendapatkan kedamaian," kata Andi dengan suara lirih. Pak Made berjalan di depan mereka, sesekali melirik ke belakang. Arwah-arwah seperti Nyoman memang sering terjebak dalam kesedihan yang mendalam. Kadang mereka hanya butuh untuk didengarkan, dimengerti. Namun, tidak semua orang beruntung bisa melepaskan mereka. Saat mereka tiba di tepi hutan, suara-suara malam mulai terdengar kembali. Gemericik air, suara serangga, dan angin yang berbisik di antara dedaunan. Mereka merasa lega, namun juga dihantui oleh perasaan tak terungkapkan. "Terima kasih Pak Made, kami bisa kembali dengan selamat berkat bantuan Anda," ujar Tika berusaha untuk tersenyum, meski masih ada kecemasan di dalam dirinya. Pak Made hanya mengangguk, lalu berkata dengan serius, "Ingat, kalian harus menghormati tempat-tempat seperti ini. Hutan bukan hanya sekedar alam, tetapi juga rumah bagi banyak kisah dan arwah yang tidak terlihat." Mereka semua saling berpandang, merasa ada banyak hal yang belum mereka mengerti tentang dunia ini. Sesampainya di luar hutan, mereka semua menghela napas lega. Namun, saat mereka berpaling untuk melihat hutan Bali yang gelap di belakang mereka,
sebuah bayangan dengan rambut panjang terpantul di antara pepohonan. "Jangan pernah lupakan cerita ini," kata Pak Made sambil melangkah menjauh. "Semua cerita ini adalah fiksi belaka meskipun terinspirasi oleh cerita rakyat Bali yang beredar di kalangan masyarakat. Kami harap cerita ini memberikan sensasi seram yang bisa membuat kita lebih waspada dan merenung." Nah, itu dia kisah seram tentang hantu wanita berambut panjang yang menghantui hutan Bali. Kalau kalian punya pengalaman seram atau tahu cerita misteri lainnya, tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kamu bisa terus mengikuti kisah-kisah seram lainnya di channel Cerita Warga Desa. Terima kasih sudah menonton. Semoga kita selalu dilindungi dari hal-hal yang menakutkan.